Halo anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang logika matematika. Mungkin di antara kalian ada yang berpikiran bahwa matematika itu kebanyakan angka. Ada juga yang mungkin berpikiran bahwa matematika itu kebanyakan hanya tentang hitung-menghitung saja. Sebenarnya, matematika itu merupakan ilmu yang memiliki cakupan yang sangat luas sekali ya. Nah, jadi matematika itu bukan hanya mempelajari angka dan perhitungan saja anak-anak. Jadi terdapat juga hal-hal yang dipelajari dalam matematika selain hitung-menghitung. Salah satunya itu adalah logika matematika. Logika matematika itu akan memberikan landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Nah, jadi hal-hal pada logika matematika yang akan kita pelajari pada semester genap ini itu adalah diantaranya ada pernyataan, kemudian ada kalimat terbuka, kemudian ada negasi atau ingkaran, kemudian ada pernyataan majemuk, kemudian ada pernyataan berkuantor, kemudian ada konvers, invers, dan kontraposisi, kemudian ada tautologi dan kontradiksi, dan yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan. Nah, jadi untuk di video pembelajaran kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan tentang apa itu pernyataan, kemudian apa itu kalimat terbuka, dan apa itu negasi, sedangkan yang lainnya Ibu akan jelaskan di video selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak ke materi berikut. Nah, jadi yang pertama itu pengertian logika. Jadi logika itu merupakan ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Nah, jadi dia itu mempelajari ilmu-ilmu secara sistematis yang valid. Kemudian ini ada logika matematika. Jadi logika matematika itu merupakan logika yang menggunakan bahasa matematika. Kalau logika bahasa Indonesia, jadi dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena ini pelajaran matematika dan mendapatkan materi logika, jadi logika matematika yang dimaksud di sini adalah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Adapun keuntungan dari logika matematika itu adalah yaitu dia itu lebih ringkas, kemudian bermakna tunggal dan universal atau dapat dipakai di mana-mana. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pernyataan. Jadi pernyataan di sini merupakan kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Jadi yang dimaksudkan nilai kebenarannya itu yaitu adalah benar atau salah. Jadi dalam suatu kalimat, nanti ketika kalian diberikan suatu kalimat, nanti kalian akan melihat kalimat itu benar atau salah, seperti itu. Jadi pernyataan merupakan kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Jadi pernyataan yang tidak mengandung kata hubung kalimat itu disebut dengan pernyataan primer, atau bisa juga disebut dengan pernyataan tunggal, kemudian bisa juga disebut dengan pernyataan atom. Itu yang merupakan itu yang dimaksud dengan pernyataan yang tidak mengandung kata hubung, disebut dengan pernyataan tunggal. Nah, sedangkan pernyataan yang mengandung satu atau lebih kata hubung, maka kalimat itu disebut dengan pernyataan majemuk. Nah, jadi untuk pernyataan majemuk, Ibu akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk sekarang ini hanya semestanya hanya di pernyataan tunggal. Langsung masuk ke contoh ya. Nah, di sini Ibu punya 5 contoh. Nah, sekarang coba kalian selidiki kalimat-kalimat
di atas. Jadi kalian selidiki kelima kalimat ini. Nah, jadi yang kita coba lihat dulu untuk contoh yang pertama. Kita lihat nilai kebenaran dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu ada 5 adalah bilangan genap. 5 adalah bilangan genap. Berarti kan dia bernilai salah karena 5 merupakan bilangan ganjil. Berarti dia ini bernilai salah. Kemudian untuk contoh yang kedua itu adalah 8 adalah bilangan genap. 8 adalah bilangan genap. Berarti dia kan kebenarannya yaitu dia mempunyai nilai kebenaran. Kebenaran yaitu benar atau bisa kita singkat dengan B. Nah, ini merupakan nilai kebenarannya dari contoh nomor 2. Nah, sekarang kita lihat contoh yang nomor 3. Contoh nomor 3 itu adalah Pantai Sanur terletak di Bandung. Kalau dilihat dari kalimatnya, Bandung itu sudah memasuki wilayah Jawa. Sedangkan Sanur itu merupakan wilayah Bali. Berarti ini dia bernilai salah. Karena kan Pantai Sanur itu harusnya terletak di wilayah Bali kan, bukan Bandung. Berarti ini dia bernilai salah. Nah, sekarang untuk contoh yang keempat, mengapa kamu menangis? Kalimat ini merupakan kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Berarti dia ini bukan pernyataan karena dia merupakan kalimat pertanyaan. Nah, untuk contoh yang nomor 5. Ambilkan aku kue itu. Nah, berarti itu merupakan kalimat suruhan kan, bukan merupakan pernyataan. Berarti ini tidak mempunyai nilai kebenaran. Nomor 4 dan nomor 5 itu tidak memiliki nilai kebenaran. Sedangkan nomor 1, 2, 3 itu memiliki nilai kebenaran. Karena kan nomor 4 dan 5 itu kita perlu menyelidiki kan, karena di sana sudah ada tanda tanyanya, berarti dia sudah kelihatan bahwa di sana itu dia merupakan kalimat tanya dan nomor 5 itu merupakan kalimat suruhan kan. Berarti nomor 4 dan nomor 5 bukan merupakan pernyataan, tetapi sedangkan nomor 1, 2, 3 itu merupakan pernyataan karena mereka memiliki nilai kebenarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran B benar. Jadi B-nya itu merupakan benar ya. Sedangkan pernyataan yang salah itu dikatakan mempunyai nilai kebenaran yang salah atau S. Kita singkat dengan S. Jadi ini merupakan contoh dari pernyataan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat dipastikan secara langsung. Jadi benar salahnya itu kita belum dapat memastikan secara langsung karena masih harus kita selidiki dulu karena di kalimat terbuka itu masih mengandung variabel. Nah, contohnya ini. Contohnya ini yang A. X adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu kan ada 1, 2, 3 sampai seterusnya. Karena di sini dia itu diketahuinya itu adalah X, kita tidak tahu nominalnya berapa, berarti kita harus menyelidiki dulu X-nya itu berapa. Seperti itu kan, berarti dia belum dapat dipastikan dia benar salahnya. Begitu juga yang contoh yang ke B. X tambah 2 lebih dari 10. Sini masih ada variabelnya. Makanya ini merupakan kalimat terbuka. Kita masih harus memastikan dulu
nilai X-nya ini berapa sebelum kita memastikan nilai kebenarannya. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ke C ya maksudnya. Ini masih ada variabel X. Nih, itu juga yang contoh yang ke D. Masih ada variabel Y-nya. Kemudian ini ada variabel X-nya. Jadi kalimat terbuka itu belum dapat dipastikan kebenarannya karena masih mengandung variabel. Jadi ini merupakan contoh dari kalimat terbuka di logika matematika ya. Jadi mereka di sini lebih memakai simbol. Selanjutnya kita masuk ke ingkaran atau negasi. Jadi ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Jadi ingkaran dari suatu pernyataan P, nah jadi pernyataan itu disimbolkan dengan P ya dia. Jadi ingkaran dari suatu pernyataan P itu disajikan dengan lambang ini. Atau bisa juga disajikan dengan lambang seperti ini. Nah, jadi lambang ini dan ini itu dibaca tidak P atau bukan P. Jadi lambangnya ini bisa dibaca dengan tidak P atau bukan P. Jadi bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkaran atau negasinya dia akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya jika pernyataan P itu bernilai salah, maka ingkaran atau negasinya dia akan bernilai benar. Bisa dilihat pada tabel ini. Nah, ini dia merupakan pernyataan. Dan ini bukan pernyataan atau tidak P. Ini P, ini tidak P. Jadi jika pernyataannya itu bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Apabila pernyataannya itu bernilai salah, maka negasinya akan bernilai benar. Jadi ini kebalikan ya dia. Langsung saja masuk ke contoh. Langsung masuk ke contoh ingkaran atau negasi. Contoh, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah Jigustik. Jigustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Dia bernilai benar. Nah, bagaimana negasinya atau ingkarannya? Kita lihat. Berarti kan kalau dia bernilai benar, berarti negasinya akan bernilai salah. Berarti kita harus menambahkan kata bukan atau tidak. Nah, ini kan yang benar. Jigustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Dia bernilai benar. Sekarang kita lihat negasinya. Untuk negasinya kan kita disuruh menambahkan kata tidak atau kata bukan. Di sini Ibu memakai kata tidak. Nah, jadi di awal itu Ibu tambahkan tidak. Jadi tidak benar bahwa Jigustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Dia ini bernilai salah kan? Kemudian selain ini ada lagi yang bisa kalian buat kalimatnya selain seperti pada yang ini. Seperti pada yang ini. Ada lagi sekarang ini. Di sini yang ini Ibu menambahkan tidak. Sedangkan yang ini
Sedangkan yang ini Ibu menambahkan bukan. Jadi untuk yang ketiga itu ada Jikustik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Nah, jadi dari nilai kebenaran yang ini Ibu mempunyai dua negasi. Jadi ini negasi pertama dan ini negasi yang kedua. Jadi ini merupakan contoh ingkaran atau negasi jika contohnya itu adalah Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Kan udah bernilai benar. Sekarang kalian disuruh membuat untuk yang bernilai salah. Berarti harus kalian tambahkan kata tidak atau kata bukan. Pilih salah satu. Di sini sudah Ibu contohkan dua kalimat yang menggunakan kata tidak dan yang menggunakan kata bukan. Yang menggunakan kata tidak itu kalimatnya adalah tidak benar bahwa Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Sedangkan untuk kata yang berisi kalimat yang berisi kata bukan itu adalah Jikustik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Sampai di sini contoh yang pertama kalian paham. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah manusia mempunyai ekor. Ini bernilai salah. Nah, ketika pernyataannya itu bernilai salah, berarti negasinya akan bernilai benar. Berarti sekarang kalian tambahkan juga kata tidak atau kata bukan. Di sini Ibu ambil kata tidak supaya cocok dengan kalimatnya. Jadi kalian harus pintar-pintar mencocokkan ke kalimatnya. Harus menggunakan tidak atau menggunakan bukan. Harus dicocokkan dengan kalimatnya. Nah, jadi di sini kan manusia mempunyai ekor. Dia bernilai salah. Nggak mungkin kan manusia punya ekor. Nah, selanjutnya Ibu akan negasikan dia menjadi manusia tidak mempunyai ekor. Dia akan bernilai benar. Jadi di sini Ibu tambahkan kata tidak, maka menjadi manusia tidak mempunyai ekor. Maka negasinya akan bernilai benar. Nah, jadi untuk video pembelajaran kali ini sekian saja. Untuk video selanjutnya Ibu akan lanjutkan ke pernyataan majemuk. Terima kasih.